kalau misalnya untuk anak muda Indonesia Tionghoa yang ada di luar negeri sekarang, masa antara mereka lahir di Indonesia terus itu kemudian keluar negeri untuk kuliah gitu misalnya, ataupun bisa juga yang orang tuanya Tionghoa Indonesia tapi keluar negeri dan jadi mereka first generation Indonesian migrants tapi dengan latar belakang Chinese Indonesian gitu. Nah, maksudnya bagi mereka setidaknya dari yang Pak Tiong Jin sendiri lihat di Australia gitu selama ini, apakah identitas itu berarti bagi mereka gitu? Maksudnya apakah are they conscious gitu bahwa oh ini tuh cultural heritage saya sebagai Chinese Indonesian, atau mereka ngelihatnya hanya saya Indonesia aja gitu, atau bahkan mereka kayak oh ya udah enggak, saya orang Australia gitu misalnya. Ya itu lagi-lagi merupakan perkembangan yang wajar ya, tidak bisa dipaksakan. Anak-anak yang lahir di sini lalu sekolah di sini, apalagi mereka yang jarang menggunakan bahasa Indonesia atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, apalagi kalau mereka jarang pulang ke Indonesia, dengan sendirinya akan hilang kecintaan mereka atau kesadaran mereka bahwa mereka itu adalah keturunan Indonesia. Apakah Indonesia saja atau Indonesia Tionghoa. Nah, itu tergantung orang tuanya saya kira. Kalau orang tuanya giat untuk pulang ke Indonesia, giat menggunakan bahasa Indonesia di rumah, giat mendorong anak-anak itu untuk mengikuti kebudayaan Indonesia, mengajak mereka ke acara-acara 17 Agustus misalnya, sering berkumpul dengan teman-teman yang datang dari Indonesia, itu tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar dari perkembangannya. Nah, so far itu kan karena itu berarti tergantung orang tua. Tapi dari yang Bapak lihat sendiri, masa apakah ada tren yang lebih condong ke satu atau yang lain gitu? Masa antara apakah lebih condong ke ya udah kamu di sini kamu orang Australia lah gitu. Masa kalau ditanya oh ya latar belakang kamu Indonesia sure gitu. Tapi masa kayak gitu doang. Ataukah lebih condong ya kamu Chinese Indonesian, ini keluarga kita gitu. Itu nanti saya kira lagi-lagi harus berkembang secara wajar ya. Jadi di saat tertentu saya kira pada waktu mereka mulai berumur 30-an, 35 begitu ya. Mungkin mulai sadar, oh sebenarnya gue ini orang Indonesia. Mungkin disitulah mereka mulai mencari identitas mereka kembali. Tapi kalau seandainya dari pihak keluarga dan mereka itu tumbuh sebagai seorang Australia ya, jadi jarang berkumpul dengan keluarga Indonesia, jarang ke Indonesia, jarang kecuali makan makanan Indonesia ya. Tapi jarang berkaitan atau berinteraksi dengan kebudayaan Indonesia. Saya kira dengan secara wajar mereka akan merasa dirinya lebih Australia dari Indonesia. Itu merupakan hal yang wajar. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin Imlek nih, apalagi terutama merayakan Imlek di luar negeri gitu, masa bagi orang Indonesia di luar negeri, contohnya di Australia gitu kan. Nah, itu merayakan Imlek itu sebenarnya apa sih cultural value-nya gitu? Masa apakah itu kita ngerayain cuman karena sekedar ya orang tua kita ngerayain, kita ikutan doang dan menjadi turun temurun, ataukah itu sebenarnya ada arti yang lebih dalam gitu? Masa dalam arti tapi iya, jadi masa apakah ada yang lebih dalam, tapi itu di satu sisi gitu. Tapi di sisi yang lain sebenarnya itu perayaan Imlek bagi Chinese Indonesian di luar negeri, sebenarnya itu mendekatkan kita untuk identitas sebagai Chinese Indonesian, atau mendekatkan kita dengan komunitas Indonesia yang lainnya, atau mungkin mendekatkan kita dengan komunitas Tionghoa yang bukan Indonesia juga gitu. Ada berbagai segi ya yang kita bisa lihat. Imlek itu sebenarnya merupakan sebuah hal yang lagi-lagi mengandung konotasi politik untuk orang-orang Indonesia Tionghoa. Politik kenapa? Karena seperti yang saya gambarkan tadi, pernah selama 32 tahun Imlek itu dilarang, tidak boleh dirayakan di depan umum. Jadi baru bisa dirayakan di depan umum pada waktu Gus Dur menjadi presiden, bahkan pada waktu Megawati menjadi presiden dijadikan hari raya nasional.
Jadi baru ya kira-kira 30 tahun yang terakhir inilah, 25 tahun terakhir inilah komunitas Tionghoa Indonesia bisa merayakan Imlek secara terang-terangan dan ikut merasakan hari raya nasional ya, Jadi di secara Indonesia. relatif untuk perayaan Imlek secara terbuka masih lumayan baru lah ya. Itu ya kalau dibilang 25 tahun masih sangat baru. Iya. Jadi untuk orang Indonesia, orang Tionghoa Indonesia, perayaan Imlek yang bisa dirayakan dengan kegembiraan yang terbuka itu baru 25 tahunan kira-kira. Nah, di Australia tentunya tidak ada masalah itu. Jadi orang-orang Tionghoa yang ada di sini, Indonesia Tionghoa yang ada di sini, yang tinggal di sini, seperti saya, Imlek itu merupakan hari raya. Sebenarnya di sini tidak dijadikan hari raya, tapi kerap yang Tionghoa di sini mengambil libur ya pada hari itu. Tapi kalau dikaitkan dengan Indonesia tentunya mempunyai makna politik. Untuk yang di sini saya kira timbul berbagai cultural marriages ya, dengan pengertian orang-orang Tionghoa yang berasal dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Tiongkok sendiri. Imlek itu merupakan hal yang berbeda. Cara mereka merayakan juga agak berbeda, ya kan? Apalagi yang masih mempunyai hubungan kuat dengan kebudayaan Tiongkok, terutama yang masih beragama Konghucu, ya kan? Atau Taois, Tao atau Buddha, ya. Ada segi-segi perayaan ritualnya yang berbeda dengan yang dari Indonesia. Nah, dari Indonesia ini ada 2 kelompok tentunya ya. Ada kelompok yang dinamakan kelompok peranakan, ada kelompok yang namanya kelompok Toto ya. Lagi-lagi ada perbedaan lagi ya, dari segi perayaan Imlek. Tapi yang tentunya kebudayaan pertama yaitu memberi angpau itu saya kira sama ya. Tapi dalam banyak hal ada perbedaan-perbedaan tertentu. Nah sekarang kalau misalnya mereka yang saat ini generasi yang lebih muda gitu, yang lebih sekarang, apakah mereka masih merasa itu bahwa mereka tidak belong di Indonesia gitu? Nah sekarang perkembangan itu dimulai. Jadi sesuatu yang berkembang itu harus ada bibitnya. Kan? Bibit itulah yang ditanam oleh Baperki. Bahwa Tionghoa yang ada di Indonesia itu lahir, hidup, berkembang, dan mati di Indonesia. Jadi Tiongkok bukan tanah air mereka, Indonesia adalah tanah air mereka. Bahkan lebih dari itu, ini yang ketiga ya. Jadi perkataan suku Tionghoa itu lahir dari perjuangan Baperki. Jadi itu tidak hanya nongol begitu saja, jadi pengertian bahwa Indonesia itu merupakan negara yang terdiri atau bangsa yang terdiri dari berbagai suku. Salah satunya adalah suku Tionghoa. Itu memiliki makna yang sangat penting. Karena dengan pengertian suku, Tionghoa itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya bangsa atau nasion Indonesia. Nah, ketiga hal ini saya kira yang mendorong saya untuk terus mempelajari dan memperkuat pengertian itu. Dan itu menjadi saya punya, ya katakanlah obsesi atau saya punya target hidup ya, tujuan hidup untuk memperjuangkan, turut melanjutkan perjuangan untuk mengisi pengertian itu, terutama untuk generasi muda. Jadi menulis, memberi seminar atau berbicara seperti ini dalam sesi-sesi yang tertentu begitu ya, saya selalu gunakan untuk menekankan itu. Dan generasi muda harus sadar bahwa itu adalah bibitnya, itu adalah dasarnya. Tanpa itu kita tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Bayangkan kalau sebagian terbesar dari orang Tionghoa di Indonesia itu mempunyai kewarganegaraan asing. Entah apa yang terjadi, ya kan? Jadi gimana sih untuk anak muda Indonesia Tionghoa untuk mengembangkan itu sih kesadaran Indonesianya itu gitu, masa to increase that sense of belonging gitu di satu sisi gitu ya, masa bahwa memang Indonesia adalah tanah air mereka dilahirkan, mereka hidup dan mereka mati di tanah air Indonesia gitu kan.
Dan ya jelas paspor mereka juga paling-paling tetap Indonesia gitu kan. Jadi itu di satu sisi belonging gitu. Tapi di sisi yang lain gitu, karena kita juga di Australia, bagaimana keturunan Chinese Indonesian yang di luar negeri, misalnya di Australia gitu, bagaimana sih mereka bisa meningkatkan kesadaran itu? Ya, lagi-lagi ini merupakan sesuatu yang wajar ya. Jadi untuk orang Tionghoa yang ada di Indonesia, kita bicarain di Indonesia dulu. Untuk mereka bisa berpartisipasi, memberi sumbangan besar kepada Indonesia karena merasa dirinya sebagai orang Indonesia, itu memerlukan situasi yang kondusif untuk itu. Jadi kondusif dengan pengertian tidak ada diskriminasi rasial ya. Pemerintah juga ikut berpartisipasi secara aktif untuk menghilangkan diskriminasi rasial. Sehingga tidak ada lagi komentar-komentar negatif dari para tokoh politik bahwa Tionghoa itu kaya, Tionghoa itu serakah, ya kan? Kita itu diperas oleh orang Tionghoa dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sebenarnya harus dihilangkan mulai dari sistem politik, mulai dari cara berbicara para tokoh politik. Bahkan sebenarnya sebaiknya Indonesia meniru negara-negara maju seperti Australia, Kanada, Amerika begitu. Yang mereka itu menghukumkan apa yang namanya multiculturalism ya. Multiculturalism itu sebenarnya merupakan definisi kehadiran satu bangsa di mana semua bisa berkembang tanpa menghilangkan latar belakang ras mereka ya, dan bisa berpartisipasi dalam membangun bangsa itu tanpa kekhawatiran bahwa latar belakang mereka itu dipermasalahkan. Itu yang dimaksud dengan multiculturalism. Itu dihukumkan. Nah, Indonesia belum sampai ke sana. Nah, alangkah baiknya kalau Indonesia mengikuti bahwa yang namanya multiculturalism atau multikulturalisme atau katakanlah integrasi wajar itu ya, itu dihukumkan. Saya kira itu merupakan satu hal yang kondusif. Nah, untuk yang di Australia, lagi-lagi saya kira itu satu hal yang berkembang secara wajar ya. Tergantung daripada bagaimana para orang tua mereka itu mendidik, menuaikan keindonesiaan mereka di anak-anaknya, di dalam pertumbuhan jiwa anak-anak itu. Dan saya kira juga seringnya berinteraksi dengan Indonesia, mengikuti program-program Indonesia, mengikuti perkembangan politik Indonesia, itu tentunya akan membina keindonesiaan mereka selama ada di luar negeri. Tapi nggak bisa dipaksakan. Yang penting alami aja lah ya. Ya, alami dan ya diberi sesuatu lagi-lagi yang kondusif ya supaya mereka mencintai Indonesia.